meter masih jelas ya. Kalau jarak pandang sering naik pesawat ya, atau ada yang belum pernah? Itu pilot memerlukan berapa kilo itu untuk. Jadi kalau jarak pandang kurang layak, maka dia tidak diizinkan untuk menerbangkan pesawatnya. Misalnya karena kabut asap atau karena ini, maka itu sebagai antisipasi. Kemampuan penginderaan dalam ini mata terbatas. Juga telinga ya, meskipun satu bunyi tertentu ada atau terdengar, tapi bisa saja respon atau penilaian ya, tiap orang berbeda ya. Itu sumber dari suatu bahan yang meledak atau dari alat tertentu atau apa ya. Bisa berbeda. Juga misalnya mata kemampuannya ketika kita lihat rel ya, kenapa makin jauh makin menyempit, itu kan keterbatasannya. Mestinya kan tidak menyempit ya, makin jauh. Kenapa gunung tampak warna biru? Betul nggak Alfia? Kalau lihat dari jauh, sudah pernah lihat Alfia tinggal di mana? Iya Pak. Ya tinggal di mana Alfia? Di Bekasi Pak. Oh, di Bekasi. Nggak ada gunung di sana ya? Nggak ada Pak. Nggak kelihatan. Kami yang tinggal di Bogor lihat Gunung Salak kalau lagi cerah. Cynthia di mana Cynthia? Di Tuban Pak. Oh, Tuban. Gunung apa yang dekat di sana? Ada gunung ya? Namanya Gunung Muria, Gunung Gota. Oh. Lihat. Kalau sedang cuaca cerah, bisa terlihat seperti apa warna gunung itu? Warnanya biru Pak. Biru. Betul nggak biru warnanya sebenarnya gunung? Bukan, kalau nggak ya hijau. Nah, itu keterbatasan mata kita ya, paling terutama dari warna nih ya. Kemudian kemampuan hal-hal ya dengan disertai panca indera ini sebenarnya manusia memerlukan nih hal yang lain ya, ini disebut kalau di sini akal budinya atau kadang nurani ya. Nurani itu diperlukan ketika akal atau panca indera kita tidak mampu menganalisa atau menerjemahkan. Jadi ada keterbatasan manusia. Apalagi kalau yang panca inderanya sudah oleh Yang Maha Kuasa diberikan tidak maksimal lagi kemampuannya. Mungkin karena sakit atau cacat dari kecil ya. Jadi dengan potensi akal atau berlogika atau panca indera, manusia masih ada keterbatasan. Nah, berikutnya pengetahuan itu selanjutnya dengan kreativitas manusia ya, dikelola, diupayakan, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Cara manusia bercocok tanam, cara manusia mengolah tanaman ya untuk dimakan, untuk diolah dengan hasil yang bagus, itu karena pengetahuan itu dikompilasi, di-share ya. Adik-adik pasti kalau yang perempuan mungkin cara memasak, ada yang belum suka atau tidak suka memasak. Nah, tapi bisa dipelajari kalau mau ya, kalau berminat. Laki-laki banyak juga yang berminat memasak. Itu kenapa tadinya tidak tahu atau tidak tertarik, setelah mendapat info mungkin karena membaca atau mendengar diarahkan orang tua atau teman, bisa belajar sebenarnya. Dengan kemampuan dan potensi yang ada berkreasi dari manusia. Pencarian pengetahuan itu berlangsung terus-menerus ya sepanjang hayat untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih bagus ya. Nah, melalui proses yang dalam bahasa Inggris disebut riset ya. Penelitian atau pengkajian ya. Dan kalau kita cermati era sekarang ini polanya diklasifikasikan ini. Penelitian ada yang riset dasar, ada yang terapan, ada yang pengembangan ya. Sampai di sini cukup jelas ya. Jadi pengetahuan dan ilmu ini. Ya. Nah, menurut Pak Andi, Pak Andi Nasution, pengetahuan dapat membawa manfaat dan juga dapat menimbulkan ketidakbagusan. Pengetahuan yang dimana yang ditekuninya itu sesuatu hal, misalnya pengetahuan tentang nuklir, pengetahuan tentang bom ya, itu satu sisi mungkin bisa menjadi bahan peledak untuk kemudian ada yang bisa menambah kemanfaatan manusia. Tapi ada juga yang untuk menghancurkan pihak lawan dan sebagainya. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik. Ya.
Nah, pengetahuan harus dilakukan atau dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengikat secara umum. Maka kalau adik-adik cermati, kenapa beberapa negara saling barangkali ada konflik-konflik karena dianggap tidak mematuhi kesepakatan-kesepakatan, misalnya berkaitan dengan pengembangan pemanfaatan tenaga nuklir ataukah potensi sumber daya ya, itu bisa menjadi ranah konflik antara sesama negara maupun kelompoknya. Nah, pengetahuan bisa menjadi kekuasaan ini ya bagi sekelompok orang ya, bahwa dengan menguasai pengetahuan itu merupakan kekuatan, bisa istilahnya menundukkan pihak lain ya. Orang-orang yang tidak menguasai ya, yang lemah dari sisi itu. Oleh karenanya ketika kita misalnya meskipun memiliki sumber daya ya, misalnya potensi tambang termasuk emas ya, logam mulia, ketika teknologinya tidak kita kuasai atau mempunyai ada yang bisa ya mampu, tetapi secara pengelolaan, pengorganisasian atau baik level negara itu utamanya itu tidak bisa mendapatkan kesempatan, maka itu kemudian tergantung pada negara lain ya. Banyak aset-aset sumber daya kita yang sejauh ini belum maksimal dikelola secara independen atau mandiri. Nah, oleh karena itu sebenarnya manusia perlu mengupayakan ya, kalau SDM Indonesia sudah bagus ya dalam berbagai halnya, maka mestinya pengelolaan sumber daya akan mandiri ya. Nah, sekarang ini masih belum nih, bahkan termasuk utang ya, kita masih banyak punya utang kepada pihak lain. Pengetahuan itu terjadi pada diri manusia, sehingga untuk menjadi pengetahuan yang dapat dipahami oleh siapa saja perlu dikomunikasikan ya, ditransfer, di delivery atau dikirim, ditulis ya, disampaikan ya, menggunakan simbol-simbol atau bahasa ya, sajian secara statistika ataupun sajian-sajian secara matematis nih, untuk bisa di-share untuk dipahami oleh pihak lain. Dan semua itu setiap klasifikasi atau jenis pengetahuan atau keilmuan ada metode-metode yang berlaku. Pengetahuan akan menjadi ilmu pengetahuan ya, sains ya, jika pengetahuan itu praktis sedemikian rupa dengan metode tertentu. Kalau adik-adik belajar Departemen Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat, nah, rumpun keilmuannya komunikasi. Nah, nanti berkaitan juga ada sub-sub keilmuan atau bidang keilmuan yang terkait dengan SKPM ya. Ada sosiologi, ada antropologi, ada psikologi ya, penyuluhan, komunikasi itu sendiri, dan berbagai bidang lain ya. Yang sebenarnya karena lebih pada multidisiplin ini, maka perlu ada pendalaman-pendalaman yang multidisiplin juga ya. Nah, semua metode yang digunakan itu mestilah dapat dipertanggungjawabkan ya, dan bisa dikritisi ya, kalau memang perlu dikembangkan lebih lanjut ataupun dipertahankan kalau memang itu masih metode yang benar. Dan semua itu harus memenuhi syarat-syarat keilmuan. Nah, ilmu dalam hal ini diharapkan memberikan arah kebenaran ya, yang kebenaran versi ilmu nih, yang sesungguhnya kalau kita cermati ilmu sendiri pada perkembangan sesuai dengan waktu itu bisa mengalami perubahan ya, semakin berkembang semakin mencapai kebenaran yang temuan-temuan baru ya. Sebagai contoh misalnya ya, kalau di ilmu tanaman ya atau tentang sel ya, barangkali kita bisa melihat atau termasuk untuk DNA itu sendiri ya, sekarang bisa dijejak. Kalau adik-adik sempat melihat sekitar beberapa pekan atau minggu lalu ya, itu bagaimana asal usul kita masih boleh mengistilahkan ada pribumi non pribumi orang Indonesia. Ternyata DNA-nya itu
bisa bahan yang akan menjustifikasi ya. Orang Papua kena berbeda, ya orang ada Jawa, Sumatera, ya. Nah, itu bisa dicek dari ilmu ini apa genetiknya. Ya. Suatu kebenaran yang dipercaya akan sebagaimana diketahui dengan keperluan manusia, baik mengenai keperluan pangan, ya, sandang, pangan, papan, ya, dan segala halnya, maka itu membutuhkan kreasi-kreasi pendalaman lebih jauh berbagai bidang ya, berkaitan kesehatan, berkaitan pemenuhan pangan, berkaitan transportasi, komunikasi dan sebagainya. Itu perlu ditekuni oleh para ahlinya. Ya. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa kebenaran keilmuan bukanlah satu-satunya kebenaran dalam dunia. Bisa memberikan dan apakah keilmuan itu kebenarannya ada mutlak? Mungkin ada yang bisa kasih pendapat. Betul nggak? Kebenaran ilmu adalah mutlak. Dinda, dengar suara saya? Halo Dinda. Saya Pak. Ya, Dinda ada? Iya ada Pak. Dinda Karina. Oh Dinda Karina. Kalau yang menjawab siapa tadi itu? Dinda Tinggal di Medan Pak. Oh di Medan ya. Coba saya tanya nih di kebenaran ilmu itu mutlak atau relatif? Menurut saya sih relatif Pak, karena dapat orang juga beda-beda tentang sesuatu. Relatif misalnya begini, kalau dalam kaitan katakan seperti sekarang ya, masalah vaksinasi sendiri ya, kan banyak ini ya, banyak menimbulkan isu diskusi ya, yang apa menganggap harus, ada juga yang belum. Itu perlu ditelaah lebih lanjut oleh para ahlinya. Kemudian sidik nih, contoh bahwa ilmu pengetahuan relatif apa itu misalnya? Mungkin itu Pak, dulu kan bumi dianggap datar ya Pak. Terus seiring berjalan waktu ada yang muterin bumi, jadi bumi dianggap bulat karena dia muterin sampai ketemu lagi. Jadi dengan perkembangan waktu, kerelatifan ilmu ya, yang tadinya dianggap benar berubah ya dengan teman-teman yang lebih baru ya. Nah itu oke. Beberapa contoh nanti di bidang yang lain bisa kaji lebih lanjut ya. Nah, kebenaran di sini yang ditekankan di slide ini ya, bahwa tidak saja di sisi keilmuan nih ya, yang dipelajari manusia, tapi ada juga kita mengenal kebenaran yang lain apa selain ilmu. Nah, di bawah ini ada nih ya. Ada filsafat ya, seni ya, agama. Nah, bahkan ada yang menyebut semua agama benar ya. Itu ya. Suatu jika kita beranggapan bahwa ilmu adalah inti kebenaran. Ada hal-hal yang lain. Nanti barangkali kalau bisa sempat lihat di salah satu di mana bisa dicek juga diskusikan batas akal dalam kaitan kemampuan berpikirnya. Nah, kalau filsafat ya, biasanya menelaah berkaitan Tuhan, alam manusia ya. Seni juga kalau pernah melihat lukisan yang abstrak nggak adik-adik? Bagi orang yang kurang suka seni mungkin ini apaan ini ya? Kurang jelas ya. Tapi bagi yang paham tentang melukis secara abstrak seperti Avandi ya dulu dan para penciptanya itu dianggap karya yang sangat bagus. Dan juga kebenaran dari sisi selain ilmu ya. Filsafat ilmu ya, atau filosofi di ilmu mengetahui ya bahwa filsafat ilmu adalah bagian dari ilmu filsafat ya, yang membahas tentang dasar dan implikasi-implikasi ilmu pengetahuan.
paling tidak ada 3 nih ya dalam kaitan yang disebut ontologis ilmu. Jadi apa yang dikaji oleh ilmu pengetahuan itu. Semua klasifikasi keilmuan harus melandasi yang pertama apa yang dikaji. Misalnya ilmu komunikasi, kajiannya pasti lingkup komunikasi. Ilmu antropologi juga begitu ya. Jadi apa yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Ada ilmu misalnya geografi ya. Hal-hal yang substansi secara fokus mengkaji lingkup tentang geografi ya. Ilmu tanaman atau ilmu pertambangan juga berarti fokusnya tentang keontologian ilmu pertambangan. Yang kedua adalah landasan epistemologisnya. Bagaimana cara mendapat atau terkait dengan mengembangkan keilmuan itu. Misalnya kalau ilmu komunikasi, tekniknya bagaimana? Metodologi keilmuan komunikasi seperti apa? Metode keilmuan psikologi seperti apa? Atau penyuluhan ya, dan seperti apa? Jadi ada epistemologis ilmu. Dan yang ketiga adalah aksiologisnya, yaitu untuk apa pengetahuan itu dipergunakan atau dimanfaatkan. Kalau ilmu komunikasi, kemanfaatannya apa? Hanifah Fauziah. Ya, Pak. Apa manfaat ilmu komunikasi? Menyampaikan informasi kepada audiens agar informasi tersebut dapat dipahami, Pak. Ya, jadi harus ada satunya itu ya. Salah satu. Jadi itu ada manfaatnya. Kalau ilmu psikologi, Eka Susanti pernah belajar atau sudah dapat mata kuliah psikologi masyarakat belum? Belum, Pak. Belum ya. Nah, itu ada keilmuannya kan? Jadi manfaatnya untuk apa? Boleh mungkin Eka kalau ada pendapat, Eka Susanti. Menurut pendapat saya, manfaat psikologis itu dapat mengetahui kriteria orang lain, Pak. Jadi kita sudah dapat membaca pemikirannya. Kepribadian, karakternya ya. Iya, Pak. Dan memaklumi apabila kita harus berinteraksi atau ada keperluan dengan yang bersangkutan supaya lebih lancar komunikasinya. Atau oke. Cukup jelas sampai sini ya? Jelas, Bapak. Ini berkaitan filosofi keilmuannya ya. Nah, dasar ontologi ilmu tadi ingat, ontologi berkaitan dengan apa? Apa yang dikaji? Apa yang dikaji, betul. Jadi semua ilmu membatasi diri hanya kepada hal yang bersifat empiris. Masih ingat apa pengertian empiris? Asumsinya normal ya. Mata bisa melihat itu berapa, kalau diukur berapa panjangnya misalnya kan, atau kalau ditimbang berapa beratnya, bisa terlihat dengan mata ataukah harus dengan mikroskop ya. Fakta empiris yang bisa panca indera bisa menangkap, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicium, bisa diraba, apalagi itu bisa dirasakan rasanya ya. Kalau uji apa namanya, uji makanan enak atau enggak, apa namanya itu, uji rasa makanan ya, kurang garam, terlalu asin atau kurang manis ya, kalau masakan termasuk jadi dengan kemampuan indera bisa kita menganalisis berdasarkan fakta empiris ya. Nah itu makanya nanti ada pendalaman pengukuran kan, pengukuran dari sisi panjang, berat, dari sisi keterjangkauan, jarak misalkan, dari sisi waktu, kecepatan atau menghabiskan berapa lama ya. Itu yang data-data fakta empiris yang memang manusia bisa dekati dengan kemampuan panca indera ya. Apabila panca inderanya sudah lemah harus dibantu, kalau mata dengan kacamata, telinga dengan alat bantu dengar, atau alat ukur lain yang lebih sensitif. Seperti kenapa kalau di SPBU kan harus diukur tuh, udah keluar bahan bakarnya 1 liter atau kurang.
atau lebih. Nah, itu harus ada dikir atau dicek. Karena kemampuan mata kita terbatas sehingga perlu ada alat ukur pembantu. Apa yang berkaitan dengan ontologi komunikasi? Contohnya apa misalnya kalau di komunikasi? Kalau orang berbicara cepat, berbicara lambat, mana yang mudah dimengerti? Berbicara lambat. Lambat. Berarti itu terkait dengan apa? Pendengaran, kecepatan. Ya, orang yang berbicara kecepatan mengeluarkan kata. Itu kan? Nah, itu sama kemampuan mendengar pendengarnya. Contohnya. Jadi dikomunikasi kan ada namanya frekuensi, durasi ya, betul ya? Udah belajar ya? Berapa lama? Atau misalnya orang berbicara lama sekali nggak berhenti, bosan juga kita, ya. Atau terlalu cepat kita nggak menangkap maksudnya. Atau terlalu pelan. Jadi hertznya kita telinga bisa mendengar. Nah, itu termasuk masih pada empirical data ya, terkait dengan komunikasi. Kalau di kualitas tambang emas misalnya kan ada ininya juga kan, berapa karat gitu ya, logam mulia, betul kan, ada ukurannya menentukan kualitas. Kemudian hampir semua adalah di tanaman atau produk tanaman, misalnya beras. Tahu kepulunan beras ya? Pulen tahu ya? Pulen. Orang biasanya suka pada beras yang suka makan nasi. Beras yang pulen. Nah, tingkat kepulanan ada ukurannya itu. Itu empirik, termati kandungan. Ada juga yang gluten atau non gluten ya, tepung itu ada yang bisa atau dicek sesuai. Nah, nama itu lagi dasar panca indera manusia memang terbatas ya. Nah, adik-adik, ruang lingkup kemampuan panca indera manusia dan peralatan alat ukur misalnya yang dikembangkan sebagai pembantu panca indera ini membangun sebagai dunia empiris. Kalau adik-adik pernah mengkonsumsi minuman, sekarang nih ada makanan yang perak, sing water untuk anti covid, pernah ada yang coba nggak? Belum. Nah, itu beberapa teman yang pernah ada terpapar lalu disuruh berkumur-kumur dengan air perak ini sembuh ya. Jadi 3-4 hari, tapi tidak dijual bebas, sementara ini belum ya, kecuali di agen ataupun ada jejaring khusus ya. Nah, itu ada air, termasuk dengan itu ada air yang punya pH tertentu tuh ya. Yang berapa pH-nya kan berarti ini empiris dalam kaitan mengukur derajat keasaman ya. Nah, itu ada di bidang ilmu lingkungan atau kualitas air dipelajari ya. Jadi setiap punya amatan ataupun metode-metode ya secara ontologi dan nanti epistemologinya sudah diberlakukan. Nah, pengetahuan keilmuan mengenai objek empiris ini pada dasarnya merupakan abstraksi yang disederhanakan. Sebenarnya sangat kompleks, tapi bagaimana kalau di belajar bahasa adik-adik maka ada mengenal tatikal ya, aturan berbahasa penulis maupun secara lisan itu diatur. Kalau kemampuannya misalnya dalam bahasa Indonesia ketaatan kepada aturan baku. Kalau bahasa Inggris ada TOEFL, LTS dan sebagainya, ya kan? Orang mampu memanfaatkan kemampuan bahasa tertentu. Dan manusia kalau dalam kaitan pakar-pakar yang menekuni kaitan kapasitas atau kemampuan manusia, misalnya Gardner, itu dia mengasih sebagai misalnya Siti Nur Aisyah berbahasanya kasih Gardner,
bisa dicek itu secara empiris berdasarkan tipologi keilmuan yang diberlakukan ya, menurut teori kata. Dalam hal ini ilmu bertujuan untuk mengerti mengapa sesuatu terjadi dan dengan membatasi diri pada hal-hal yang asli konteks keilmuan yang terkait ya. Jadi sekali lagi ontologinya berkaitan kepada apa yang dipelajari keilmuan ya, ontologi jelas ya. Kalau komunikasi berbeda dengan ontologi keilmuan pertanian atau biologi ya, betul ya. Genetika tumbuhan atau tanaman beda lagi, gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas ya. Pak, izin bertanya, yang berkaitan dengan dunia empiris itu Pak, itu kan ada ketika kita melakukan suatu penelitian, misalnya kita menggunakan atau hal lainnya itu juga. Maaf, yang bertanya siapa ya? Angel. Angel, ya, Pak. Angel. Terus, Angel ya, terus. Iya. Berarti semisal kita melakukan penelitian itu, misal menggunakan loop atau apapun itu juga termasuk ke dunia Ya, masih empiris, dengan Pak? alat bantu ya. Ya. Oh, berarti Angel. berarti apapun yang membantu panca indera ya Pak? Bisa, apapun betul. itu. Karena subjeknya, objeknya harus dibantu dengan alat ukur. Nah, seperti mengukur pH meter kan nggak bisa pakai jari itu, nggak bisa dilihat gitu kan? Harus ada pH meter, betul kan? Kalau kita mau mengecek kemampuan mata kita, bisa nggak dokter atau yang membuat kacamata lihat Bapak ini minus atau plus langsung gitu, bisa nggak? Enggak Pak, harus pakai alat. Ya, dia harus pakai proses, kita suruh melihat kan, lihat huruf F, bisa membedakan enggak dengan huruf A misalkan, besarnya gitu kan. Iya. Lalu baru dengan metodologinya, oh Bapak ini plus sekian atau minus sekian gitu. Ya gitu ya Angel ya. Iya Nah, Pak, baik. Terima kasih, Pak. manusia berkreasi dengan kepakaran keilmuannya sesuai pakar masing-masing, membuat atau merancang alat ukur. Maka seperti dalam psikologi, Angel pernah dites IQ-nya nggak? Saya belum sih Pak, tapi kadang juga mencoba Tapi paling tidak rata-rata anak lulusan SLTA ya 10 tahun terakhir ini kalau di sekolahnya kadang-kadang ada tes tuh ya kan, dalam rangka mengarahkan misalnya minatnya kira-kira cocok nggak di bidang apa gitu kan. Nah, kadang-kadang ada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan itu. Atau sekarang IPB selenggarakan, meskipun masih banyak yang mendiskusikan angkatan kira kita kemampuan optim bagaimana. Adik-adik pernah mengikuti tes TPA nggak? Tes potensi akademik. Pernah Pak. Nah, itu bagi yang pernah, dengan lingkup soal-soal yang dites itu suka menjejak atau memprediksi potensi akademik kita. Orang mau bekerja sehingga bisa dicek masing-masing itu seberapa kemampuan, misalnya dalam hal hitung-menghitung, aritmatika, atau dalam hal kepribadian ya, termasuk kan ada itu ya. Nah, itu supaya menjadi landasan ya, diterima atau memenuhi syarat. Nah, itu semua dibantu dengan alat ukur. Maka teman-teman yang menekuni psikologi ada kepakaran kaitan dengan psikometrik. Jadi alat ukur psikologi ya, uji kecerdasan emosional, kesungguhan bermotivasi tinggi atau rendah, itu bisa ada alatnya ya, dan bisa dibakukan. Sebagaimana alat ukur lain, mengukur panjang, mengukur bobot kan pasti harus ada dikir, harus dicek ya. Itu dalam rangka membantu kita mendapatkan data empirik yang valid sebenarnya. Kan pernah dengar diberikan sanksi karena alat ukurnya merugikan konsumen.
betul nggak? Mestinya 1 liter keluar pertalit atau pertamax, dia keluarkan cuma 5, rugi konsumen. Ya, nah, itu ada jawatan yang bertugas, jawatan meteorologi yang mengecek itu. Cukup jelas ya, Angel ya? Iya Pak, jelas. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Pak, saya izin bertanya Pak. Siapa ini? Nurul Mutmainah. Ya silakan. Saya ingin bertanya Pak, penelahan ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Ya. Kalau yang paham yang ada di filsafat Pak, seperti ada namanya nihilisme, determinisme, kemudian apa ya, komunisme dan semua paham isme itu kan semuanya itu kan ya kita bisa merasakannya, cuma bukan merasakannya dengan cara dicium atau dilihat kan, kita merasakannya dengan pikiran kita. Apakah itu termasuk dalam fakta empiris? Cabang fakta yang lain? Ya. Nurul ya. Nah, terkait dengan filsafat memang dia pendekatannya kepada filosofi keilmuannya ya. Nanti ada teknik-tekniknya. Kalau secara umum kan filsafat Tuhannya variasi apa istilahnya, sub-subnya nanti banyak ya. Nanti mudah-mudahan saya sempat ini kan tayangkan salah satu contoh dari YouTube ya. Kalau materi slide ini sudah cukup sampai separuh bahasan. Jadi kalau yang keilmuan kepada ontologi ya, substansinya, ada metodologinya, ada kemanfaatannya. Tapi kalau filsafat nanti hal yang ini lagi tuh, luas lagi ya. Paling tidak basis Tuhan, alam, manusia, semua hal. Nah, ada materialisme, ada sebagainya, dan banyak aliran ataupun apa istilahnya. Nanti kita lanjut ya. Oke. Ini terbaca? Terbaca Pak. Nah, filsafat ilmu masih ya. Pada prinsipnya semua teori keilmuan mempunyai asumsi-asumsi. Kenapa? Begitu luas atau mendalam ya, dan perlu ada arah dan landasan bagi kegiatan penelahan lebih lanjut. Nah, ilmu dalam ini memiliki 3 asumsi terhadap objek empiris ya. Yang pertama, bahwa objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, sehingga ini perlu ada klasifikasi. Kalau adik-adik dulu mendapatkan mata kuliah botani atau biologi nggak ya? Dia sama pasti dapat ya, kalau yang IPA ya. Ada taksonomi kan ya, membedakan tanaman, hewan ya, ada taksonomi dengan ciri-cirinya ya kan? Ada bergetak putih, ada yang macam lah, bentuk daun segala macam ya. Nah, itu ada taksonomi, klasifikasi. Bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Kalau kita ingat tayangan pekan lalu yang berkaitan kejadian alam, berapa? Kalau teori Big Bang 14 miliar tahun. Waktu yang 14 miliar dibanding usia kita yang 70. Ya pendek. Mungkin itu kurang dari itu ya, kelestarian relatif ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan umur alam ini yang mungkin kita menduga sampai kapan ya. Juga batas alam, tahu nggak batas alam semesta? NASA sendiri ya belum bisa itu mengetahui di mana paratit kan. Maka kalau dalam kajian hal-hal berkenaan dengan kajian Tuhan, alam, manusia ini kadang-kadang tetap saja ada keterbatasan. Mau dimulai dari mana? Karena awalnya kita tidak tahu. Kalau Big Bang sendiri kan pendekatan tuh, teori tentang penciptaan alam ya. Tapi kapan berakhir dan mulai dari mana itu masih banyak didiskusikan ya. Yang asumsi ketiga, bahwa setiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Nah ini ada yang kemudian mengklasifikasikan ini determinisme ya.
lalu ada konotasi probabilistik peluang ya. Jadi ini kan pendekatan dengan metode statistik. Berapa kemungkinannya? Seperti pendapat apakah betul manusia itu berasal dari gerak? Betul nggak? ICT Nur Asia bahwa manusia berasal dari gerak Iya, Pak, atau izin. rumput monyet? Ya, izin jawab untuk Ya, silakan. untuk pendapat ini kan banyak sekali diperdebatkan ya Pak. Tapi pas kami belajar mata kuliah pendidikan agama Islam, jadi kita itu harus karena kan kalau menurut Islam kan manusia itu dari Adam ya Pak, dari Adam dan Siti Hawa. Jadi kami itu diberikan pemahaman bahwa ilmu dari agama itu yang harus diutamakan gitu. Jadi menurut agama teori Darwin ini salah seperti itu sih Pak. Jadi itu maka kemudian beragam pemikiran, beragam forum diskusi dan perlu ada istilahnya masing-masing mencari tahu lebih mantap hakiki yang sebenarnya gitu ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nah, tadi ontologi, sekarang dasar epistemologi. Masih ingat tadi Metodenya Pak. Bagaimana cara metode ini? Nah, tadi substansi ya, ontologi. Sekarang epistemologinya. Ilmu merupakan pengetahuan yang dapat melalui proses tertentu, yaitu metode keilmuan. Nah, ini membedakan dengan buah pemikiran atau ide-ide pemikiran lain, pengetahuan keilmuan yang sangat bervariasi. Jadi ada metodenya. Di bidang komunikasi, metodenya seperti apa? Di bidang pertanian atau biologi ataukah arsitektur pertamanan mungkin berbeda. Di bidang kehutanan berbeda ya. Masing-masing punya metode keilmuannya. Nah, istilah pengetahuan atau knowledge dan ilmu pengetahuan atau sains ini terkombinasi secara umum nanti menjadi ilmu ya, keilmuan, ya, sains. Ya. Kalau KPM, sains komunikasi pengembangan masyarakat. Jadi rumpun keilmuan KPM dari berbagai disiplin nih sebenarnya. Ada komunikasinya, ada pengembangan masyarakat, sosiologi, antropologi, kependudukan ya, itu banyak rumpun ya. Dan kegiatan ilmu bersifat dinamis, tidak statis. Jadi ketika yang secara empiris atau tersajikan, maka itu menjadi proses dinamisasi perkembangan keilmuan ya. Kegiatan mencari pengetahuan yang terbatas pada objek empiris dengan menerapkan metode keilmuan adalah saat disebut ilmu. Tentu metode dan lingkup temuan sesuai hasil yang terakhir itu berubah dengan era sebelumnya. Nah, dalam hal ini ilmu bersifat terbuka, demokratis, boleh siapa saja menelaah sepanjang dan selalu menjunjung kebenaran atas segala hal. Orientasinya tadi berdasarkan amatan secara empiris, metodenya tepat, ketika itu berulang bisa diuji, maka itu harus diterima. Dan proses sharingnya dilakukan ya. Maka setiap tahun ada misalnya lokakarya atau simposium bidang tertentu ya. Misalnya tentang ilmu bedah, ada tentang pengobatan ya, bidang tertentu. Itu dalam rangka men-share hasil temuan-temuan untuk dikomunikasikan kepada paling tidak sesama paknya. Ini dari epistemologi atau metodologi. Yang ketiga berkaitan dengan aksiologi ilmu. Masih ingat mengenai apa? Kegunaan. Manfaat kegunaan. Kegunaan ilmunya. Jadi kegunaan ya, aksiologi, substansi, epistemologi berkaitan. Nah, ilmu telah banyak mengubah dunia dalam memberantas penyakit, peristiwa atau kejadian kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang pun baik. Tapi juga menimbulkan malapetaka dan kesusahan ketika kemanfaatannya tidak dikelola dengan baik, ya. Bisa mencelakakan orang lain. Ya. Ilmu adalah kekuasaan, ya. Maka ilmuwan harus memiliki landasan moral supaya ketika memanfaatkan ilmu yang kuasai itu tidak serangan ini, memang untuk orientasi dan pihak. Ya. Dalam hal ini maka ilmu disebut bersifat netral, ya.
Jadi sistem nilai si pemilik pengetahuan atau ilmu itulah yang mempengaruhi apakah ilmu yang dikuasainya akan berdampak baik atau buruk bagi kehidupan manusia atau orang lain. Seperti pisau bermata dua ya, bisa untuk bagusan, bisa juga mencelakakan. Tergantung pada orang yang menguasainya. Tapi ilmunya sendiri netral sebenarnya. Nah, netralitas ilmu terletak pada metodenya ini, epistemologinya, teknik penggunaannya ya, kemudian implikasi kegunaan dan dapat dikembangkan lebih lanjut ya. Ini berapa nih? Nah, ketiga satu lagi nih subnya ya, filsafat, ilmu alam dan sosial. Baik, sebelum lanjut ini boleh saya bertanya dulu, kalau adik-adik semua ini dari jurusan SMA IPA ya? Ada yang dari sosial nggak? Saya Pak. Apa nih? Eka Susamri. Eka Susamri. TKJ Pak. Apa singkatannya itu? Teknik komputer jaringan, relevan juga dengan komunikasi ya. Hanya kepada Alia Putri Azhari ada. Ya, apa bedanya ilmu alam dan ilmu sosial dalam hal ini nih? Alam itu lebih mempelajari alam, bagaimana alam berpengaruh kepada kehidupan manusia. Kalau ilmu sosial itu mempelajari perilaku manusia dan kehidupannya serta ya. Yang sosial hanya manusia ya. Ada nggak kerbo bersosial? Dan kebudayaannya, Pak. Yang budaya jadi hanya manusia ya. Yang berbudaya kan hanya manusia ya. Betul, Ardila Mita. Ya, berarti fokus kepada manusia ya. Mulai ya tadi budaya, karyanya dan segala halnya secara psikologis, bagaimana komunikasi, bagaimana dinamika berpenduduk ya, ilmu bagaimana bisa kemampuan menyuluh dan sebagainya, sosial ya. Ilmu sosial kan? Oke ya, itu ilmu di sini ya, ilmu berdasarkan hakikat keilmuan, proses dan metode yang dipakai dalam metode keilmuan adalah sama. Tapi karena objek keterangannya berbeda-beda, maka tekniknya berbeda. Kalau yang contoh ilmu alam apa misalnya? Di PB saja nih, di EPB. Kalau dari fakultas masuk alam atau sosial? alam, Pak. Kalau petaninya? Yang bertani? Sosial, sejahtera petani. Pak. Ya, jadi tapi objek utamanya tanaman misalnya, kultur jaringan atau apa ya, ilmu alam. Kehutanan. Alam. Ada manajemen hutan. Silvikultur itu termasuk orangnya kan, mengelola hutan atau orang yang tinggal tepi hutan ya, supaya hutannya lestari. Jadi tidak saja alam tuh ya, objeknya sama tapi bisa sudut pandang atau telahan siapa yang terkait mengelola bidang itu bisa ada juga manusianya, betul ya? Kedokteran hewan, alam atau sosial? Alam, Pak. Alam. Untuk hewannya ya, mana lebih sulit, dokter hewan apa dokter manusia? Hewan. Kenapa? Karena hewan nggak bisa ngomong, Pak. Kalau manusia masih bisa ditanya sakit apa, pilek sudah 1 minggu misalnya ya. Kalau kerbau atau kuda, gimana ngecek itu si dokter hewan tuh? Bisa nggak tanya sama kerbau atau kudanya? Bisa, Pak. Kelihatannya mudah dokter manusia ya. Risikonya lebih besar, Pak. Kenapa risikonya? Ada teman saya dulu ya, waktu survei di tepi hutan di daerah Ukui di Rio. Mungkin ada yang dari Rio nih. Jadi di situ dipelihara ya, ada ya? Ada, Pak. Siapa yang dari Rio? Saya Pak Leoni, Pak. Oh ya. Tahu daerah Ukui nggak? Tahu, Pak. Nggak tahu ya. Nah itu saya ingat 2010 apa 12-an lah. Itu
cek mau melihat perkembangan gajah yang ditaruh di pemeliharaan satwa liar yang di tepi hutan itu terawat dengan baik atau tidak itu. Rupanya waktu mau cek ini dia di itu tuh kalau gajah punya apa tuh yang runcing namanya Gading. dia disenggol sama gadingnya itu, sama gading gajah nyenggol dia. Rupanya dia ingat tuh, walaupun waktu dia pernah datang cerita katanya beberapa waktu lalu saya periksa gajah ini, tapi mungkin merasa disakiti gajah itu. Pas dia datang lagi ya seolah-olah protes, ngamuk. Untung dia sigap jadi nggak terlalu sampai luka parah ya. Jadi ingatannya kuat. Ini nggak yang orang pawe, lalu orang yang pernah menyakiti gajah, terus gajahnya ini menciri. Pernah lihat video? Jadi yang kuat ya hewan itu kepada, walaupun nggak tahu namanya itu. Dia nggak cerita, kebetulan teman saya namanya Pak Bambang tuh. Nggak cerita memperkenalkan diri. Tapi rupanya sekian waktu sudah terpatri di memori gajah itu ya. Nggak tahu dia punya IQ tinggi atau enggak itu gajah, tapi itu biasanya untuk manusia kan. Nah dia bisa ingat orang ataupun itulah balas dendam ya gitu. Itu ilmu teman-teman FKH kan ada aspek yang berkaitan manusia, ada nggak mempelajarinya? Ada nggak bidang yang dokter teman-teman yang di FKH ya sekarang mempelajari mempelajari bahan-bahan yang saya lupa itu dan itu bahan dalam kaitan pengobatan ataupun teknik-teknik yang nanti sebenarnya orientasinya untuk manusia, tapi ininya dari hewan ya. Uji cobanya ataupun tesnya ya. Tapi sebenarnya langkah jauhnya untuk kemanfaatan kenyamanan manusia. Jadi ada bidang yang ke arah sana juga ya. Jadi yang berbeda objek telahannya ya, kemudian menyebabkan tekniknya harus berbeda. Nah di sini ilmu alam membatasi diri dengan hanya gejala-gejala alam yang dapat tanpa atau dengan alat bantu. Tidak berdiri sendiri tapi saling berkaitan dengan satu pola sebab akibat yang dapat dipahami dengan penalaran yang sama. Beberapa hari lalu di medsos juga ada ya yang menduga nanti beberapa periode mendatang banyak daerah tenggelam karena perubahan iklim ya. Nah, itu saling tenggelam kan banyak hal kan ya, bisa mungkin kutub mencair atau pengelolaan ini bumi sudah tidak bagus ya, maka ada perubahan iklim ya. Dan itu dampaknya akan dirasakan terutama pada kalau permukaan air naik ya. Aerob terutama sudah sering terjadi di pantai utara Jawa ya atau daerah-daerah pesisir. Pernah ada yang dari sekitar Teluk Meranti ada kelas ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, di sana itu di Sungai Kampar setiap namanya Bono. Bono saya punya Bono itu pergerakan arus dari muara ya Sungai Kampar nanti jauh ke arah hulu ya. Itu tingginya sampai bisa 3 meter lebih dan bergulung-gulung. Nah, kalau orang masyarakat sekitar naik speedboat atau kapal motor pada jam-jam di mana gelombang ini lewat itu bisa berbahaya, balik tenggelam kapal motor meninggal. Itu sudah berapa kali terjadi di Sungai Kampar tuh ya. Jadi
3 meter bergelombang dan tidak hanya air, itu termasuk campuran, jadi berbahaya. Gerhana bulan ya, musim-musim tanggal 13, 14 Hijriah ya. Nah, bagi orang tempatan mungkin sebagai fenomen, ternyata fenomena itu kemudian para turis mancanegara datang ke situ berselancar, berselancar untuk memanfaatkan fenomena itu. Ya, ada plus minusnya. Ini termasuk gejala alam ya. Nah, satu penemuan dalam ilmu alam mampu menemukan gejala alam yang lain sebagai konsekuensi logis yang dipergunakan. Nah, itu ilmu alam. Sekarang ilmu sosial nih. Ya, mempelajari tingkah laku manusia nih, fokus manusia sebagai sosial. Ini sangat kompleks, dari mungkin ya, lalu kemudian pengalamannya itu sangat kompleks yang lebih dalam untuk mampu menerangkan gejala-gejala yang terkait. Nah, ilmu sosial mempelajari manusia termasuk komunikasi ya, baik selaku anggota kelompok sosial atau yang bersatu menjadi suatu massa, berkumpul sebagai suatu massa. Ya. Dan tim komunikasi kan ada komunikasi kelompok, ada Nah, itu kondisi dari setting jumlahnya. Pengamatan lain nih, hakikinya dari gejala sosial tidak memungkinkan pengamatan secara langsung dan berulang. Sangat dinamis ya. Ketika suatu kondisi mungkin interaksi antar orang atau kelompok bagus, tapi banyak belum tentu. Ya. Ada tidak terduga yang membuat kondisi yang bersifat unik dan suka berulang kembali. Ya. Nah, abstraksi masalah sosial harus bagaimana mengembangkan dan menguji hukum-hukum ilmu sosial, karena itu tadi bisa unik, sulit, dan dinamis. Nah, yang keempat, objek ilmu sosial adalah manusia, di mana manusia itu punya keinginan, punya minat ya, punya opsi ya, atau pilihan. Oleh karena itu gejala sosial dapat berubah ya secara tetap sesuai dengan dan kondisi sejarah perkembangan manusia. Kenapa ada penjajahan, ada orang perang ya, itu antara ini kan yang poin 4 ini, menguasai sumber daya, ingin menguasai sebagai objek yang disubordinasi itu menjadi jajahan dan sebagainya ya, dikuasai, atau sumber daya alamnya bisa diambil seperti Indonesia dengan rempah-rempahnya dulu ya, 150 tahun ya, dimanfaatkan. Sampai di Belanda atau Nederland ada gudang yang namanya gudang Borneo Celebes ya, gudang Java ya, rempah-rempah yang berasal dari kita. Nah. Poin kelima, mengubah alam, tapi ilmu sosial memungkinkan mengubah perilaku atau sikap manusia. Ya, peran komunikasi tadi menyampaikan info, menyampaikan pesan supaya bisa mengubah kapasitas, bisa ya. Merupakan bagian integral dari objek kehidupan yang ditelahnya. Nah, di sini adanya keterlibatan emosional terhadap nilai-nilai tertentu, meskipun cenderung sangat subjektif tentang gejala sosial tertentu. Karena tiap orang atau tiap kelompok bisa berbeda penerimaan atau penilaian tentang suatu hal. Saya kira itu yang ini poin 4 sampai berikutnya nanti kita bahas pekan depan ya.
Ada yang bertanya? Saya stop dulu nih. Saya izin bertanya. Saya stop screen. Siapa yang mau bertanya nih? Saya Dinda Ramadhan. Dinda Ramadhani, ya silakan. Saya ingin bertanya Pak, perbedaan dari cara berpikir dan sidang itu gimana ya Pak? Cara Apa? pikir, cara pandang. Ya. Dua istilah itu ya. Nah, berpikir ini memanfaatkan potensi logika ya. Sebenarnya hampir mirip-mirip, hanya memang istilah terminologinya ya menggunakan, kalau cara pandang orientasinya sepertinya kemampuan mata ya, melihat ya. Tapi sebenarnya semuanya kalau berpiktasnya pada kemampuan logis, disertai sudah dengan meskipun tidak hanya mata ya, melihat ya, berpendapat berdasarkan pengalaman atau kajian-kajian yang sudah ditelaah ya. Tapi itu kan hampir mirip sebenarnya. Orang berpikir itu tentu dengan pengalaman dia, misalnya pernah membaca, pernah mendengar ya, lalu punya pandangan, punya pemikiran, hampir sama kan. Saya mau coba nih, kalau barangkali sempat nih, setel link YouTube ya, untuk pendapat tentang apa yang ditanyakan oleh Dinda. Mudah-mudahan berkaitan. Ya. Saya coba share dulu ya. Sudah dengar belum? Sudah Bapak. Sudah lihat? Kelihatan Bapak. Kritiknya yang pertama, akal itu bukan ya untuk mengenali realitas. Kita itu alatnya banyak, tidak cuma akal, tidak cuma panca indera. Terus kita anggap pengetahuan yang mumpuni, pengetahuan yang valid itu yo adanya hanya di akal sama panca indera yang empiris. Padahal masih banyak alat-alat kita yang lain. Yang nurani, kita masih punya naluri, kita masih punya imajinasi, kita punya banyak alat. Ya, banyak kita elaborasi, padahal mungkin penting. Ya kan sesama manusia itu mungkin pasnya pakai nurani. Kalau hanya pakai akal, rasanya jadi kering. Kalau ada temenmu akhir tidak punya uang, duitnya habis, terus utang padamu, itu secara rasional pakai akal. Kalau kamu tidak memberi hutang dia, akal wong dia bukan saudaramu, bukan anakmu, kamu nggak tanggung jawab apa-apa pada dia. Tapi kalau pakai nurani mungkin bunyinya beda. Kalau ada temanmu kehabisan kopi, sementara gelasmu masih penuh, itu kamu diam saja, cuek aja, tidak ada orang nyalain kamu. Memang rasional juga lama. Tapi kalau pakai nurani mungkin beda. Yo, mungkin kamu basa-basi nawari basi. Kenapa kamu ndak enak? Karena pakai nurani. Kalau hanya pakai akal, hanya pakai panca indera, lihat fakta, mungkin kita akan sering konflik. Mungkin kenapa hari ini banyak konflik, jangan-jangan relasi kita dengan sesama jarang memanfaatkan alat yang lain, misalnya nurani. Oke, itu kritik antara lain terhadap akal, karena akal itu ya sifatnya matematis, terbatas. Terus akal, jadi akal itu teknisnya dia tidak bisa mencari hakikat.
dimensi-dimensi dalam yang hakiki tidak tahu. Akal itu ngertinya yo ini teh gunanya untuk diminum, kalau masih panas jangan nekat, kalau sudah hangat tidak apa-apa. Nah itu akal, dia ngertinya itu. Tapi misalnya mbok lagi dilihat banyak orang, mbok jangan ke susu minum, sungkanlah dikit, sampai haus ya minum, lapar ya makan, jomblo ya nyari pasangan, sederhana. Tapi banyak sisi-sisi dalam daripada sekedar itu. Mungkin banyak momen ditawari makan enggak mau. Ya mungkin ada kasus-kasus tertentu sebenarnya kamu mau tapi bilangnya enggak. Itu kan enggak rasional. Tapi pertimbangannya enggak sekedar matematis. Nah, di situ akal enggak berdaya. Jadi akal itu tidak bisa menyelami hakikat kenyataan, katanya Bergson. Yang ketiga, akal itu sifatnya butuh data kuantitatif pada lainnya. Butuh ada data yang bisa dia baca. Yang tidak terbaca, akal bingung. Dia butuh jelas. Misalnya itu tapi isinya bukan itu kan banyak yang begitu. Ada temenmu dehem misalnya, loh itu kalau dibaca pakai akal bunyinya dehem. Tapi kan kamu butuh kecerdasan lebih untuk membaca maksudnya dehem itu apa. Kalau hanya pakai akal mungkin kamu mendefinisikan, oh mungkin tenggorokannya gatal kan itu. Tapi dehem itu maknanya bisa banyak. Yang itu tidak bisa kalau nggak diselami. Nah itu di level-level itu akal banyak tidak berdaya. Akal hanya nyampe pada hal-hal material, katanya Bergson. Dimensi psikis saja akal tidak berdaya. Jadi dimensimu, batinmu itu akal tidak berdaya. Jadi pertama-tama Bergson mengkritik akal itu terbatas, akal itu tidak berdaya dalam banyak hal. Yo akal penting tapi dia terbatas hanya untuk hal-hal yang sifatnya materi. Untuk yang non materi akal susah menjelaskan. Makanya kalau dalam tasawuf itu kan banyak pakai simbol-simbol, pakai isyarat-isyarat. Pokoknya hal-hal yang tidak bisa dijelaskan langsung itu akal susah memahami. Cinta, benci, kita ngomong cinta bolak-balik sampai panjang lebar itu kan simbolis semua. Faktanya apa? Tidak tahu ya. Makanya kemarin jatuh cinta saja nanti kamu ngerti, ngapain ngaji bolak-balik. Dibandingkan kamu ngaji bersesi-sesi, mending jatuh cinta kamu langsung paham apa itu cinta. Mungkin di kepalamu banyak teori tentang cinta, tapi ketika kamu tidak jatuh cinta, akalmu bisa menjelaskan tapi kamu tidak paham hakikatnya cinta itu apa. Nah itu diungkapkan oleh Bergson. Kalimat semacam ini hari ini biasa, sudah sangat banyak orang yang tahu kalau akal itu terbatas. Jadi yang pertama-tama kritik pada akal. Makanya peradaban modern itu positivistik. Bergson. Halo, terlihat ya? Tadi yang bertanya ya? Iya Pak. Sudah ada dapat sedikit tambahan gambaran? Iya, sudah Pak. Nah, keterbatasan akal satu lagi apa tuh? Nurani atau hal-hal yang psikis ya. Kenapa orang bisa sedih, gembira? Itu kalau di mungkin terlalu panjang atau bisa, tapi perlu ini narasi. Oke ya.
bertiga, Pak. Oke, silakan ya. Saya ingin bertanya, Pak, filsafat itu kan istilahnya itu pertanyaan atas ada atau tidaknya segala sesuatu ya, Pak. Ada juga yang bilang kalau filsafat, kalau mempelajari filsafat itu harus kuat-kuat agamanya. Terus pertanyaan saya, apakah metode filsafat itu jauh lebih mengakar daripada metode agama, Pak? Terima kasih, Pak. Lebih mengakar maksudnya? Iya, apakah lebih mengakar? Ya, ada beberapa, kalau adik-adik cek di link YouTube ya, ada satu video ya, tayangan, misalnya tidak boleh belajar filsafat, tadi seperti yang disampaikan tuh, tidak boleh belajar filsafat tanpa basis keimanan yang kuat misalnya. Kalau tidak kuat maka bisa tergelincir ya. Nah, pada umumnya memang filsafat yang utama itu kalau kami pernah terima ya di tingkat 1 IPB dulu, orientasinya pada itu, Tuhan, alam, manusia. Sebenarnya banyak aliran. Kemudian nanti bagaimana manusia bersikap terhadap itu alam, bagaimana pengelolaan alam dan sesama manusia. Nah, bagus ya, kita kan dilandasi dulu dengan religiusitas ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita semua belajar keilmuan, nanti basis diutama tiga tadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi akan frame menjadi koridor telahan bidang keilmuan apa itu yang sejauh ini disepakati oleh para ahli ya, untuk metode ilmiah yang dipakai itu. Tapi kalau berkaitan keyakinan, masing-masing harus di backup dengan keyakinan keagamaan masing-masing itu ya, sebagusnya diperkuat ya. Jadi seperti di slide keberapa tuh sesi hari ini, untuk mencapai kebenaran di samping metode ilmiah ya, meskipun kebenaran metode ilmiah juga terbatas kan karena keterbatasan akal manusia, itu satunya bisa melalui filsafat, melalui seni atau lainnya itu ya. Dan frame ataupun lingkup berbeda antara kebenaran menurut sains ya dengan filsafat, dengan seni berbeda. Orang menanggapi suatu gambar, lukisan, tidak bisa benar salah itu, ya kan? Tertarik ada maknanya, ya, itu berbeda-beda. Cukup jelas ya? Jelas, Pak, terima kasih. Oke. Tadi saya lihat yang Dimas ini ya, Raisen ya? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan ya, silakan. Baik, terima kasih atas Pak. Mungkin saya izin, sebelum saya bertanya, saya izin masuk untuk menanggapi pertanyaan dari Libya tadi terkait dengan filsafat dan agama. Itu ada satu buku dari Al-Farabi, salah satu ilmuwan Muslim yang beliau itu salah satu dari filsafat juga, tapi beliau seorang ulama seperti itu. Yang mana pada tahun beliau hidup itu banyak pertentangan antara filsafat dengan agama, tapi satu yang saya ambil dari Al-Farabi, Al-Farabi ini beliau bisa menyimpulkan atau bisa menggabungkan antara keduanya, yang mana itu meletakkan filsafat itu di bawah agama, karena filsafat itu terdapat atau ditemukan atau didapat melalui pemahaman manusia yang diberatkan oleh Al-Farabi ini sebagai intelektual pasif, yang mana itu intelektual yang diberikan oleh intelektual aktif, yaitu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi memberikan memberikan keilmuan atau memberikan pemahaman kepada seorang filsuf itu tadi, itu yang memberikan adalah intelektual aktif, yaitu seorang Tuhan. Jadi keilmuannya lebih tinggi di agama, tapi bisa menyambungkan antara bagaimana seorang filsafat dengan agama itu sendiri. Ya, baik ya Dimas. Jadi bisa kita simpulkan memang ya, kalau orang
menggali kebenaran dari filsafat itu masih ada kekurangannya, kelemahannya, yaitu karena basisnya masih pada akal, ya kan? Sebenarnya itu intinya, ya. Oleh karena itu, kalau terutama yang beragama Islam ini, ketika semua kebenaran itu hakikinya harus berlandasan pada basis keimanan, yaitu wahyu, betul nggak? Nah, proses tiap-tiap agama memang berbeda ini, jadi boleh dicermati menjadi perundangan masing-masing, ya. Kalau Islam kan meyakini segala hal kebenaran dari Yang Maha Kuasa, termasuk kitab sucinya itu, ya, harus dicek itu sebenarnya keautentikannya, bagaimana keterjaminan tidak berubahnya, ya. Kan kalau di Islam ada Al-Quran, ada hadis, ya. Hadis semula tidak boleh ditulis, dicatat tuh. Quran juga pada generasi Mus'haf Utsmani itu, ya, yang lebih ini. Dan itu diklarifikasi, ya. Bagaimana sahabat Bilal pada masa mulai dari Umar, ya, sampai Utsman itu diminta berkeliling, ya, cek apakah ada orang-orang yang hafal, lalu untuk mengkonfirmasi sebelum ditulis. Itu sampai begitu, ya, kitab suci Al-Quran. Nah, silakan juga bahwa kemudian ini menjadi kitab suci agama. Farabi berpendapat seperti itu. Hakikinya dari ini dulu, keimanan, ya. Lalu filsafat yang berbasis keimanan ada juga sebenarnya nanti, ya. Maka boleh nanti dipelajari lebih lanjut. Jadi intinya apa yang ditorehkan meskipun berupa kreativitas, keilmuan, kalau basisnya hanya akal manusia, pasti sifatnya relatif. Bisa satu kali ada temuan baru yang lebih update, ya. Karena kemampuan manusia terbatas dan menggunakan potensi akalnya, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Ada lagi yang mau share atau bertanya? Kian izin bertanya, Pak. Coba Arum. Ini saya lihat di monitor Arum nih. Ya, bukan? Iya Pak, saya izin tanya. Ya, silakan. Nah, saya izin tanya berkaitan dengan materi tadi, Pak, bahwa keilmuan itu netralitasnya hanya segi epistemologi. Nah, itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Dan maksudnya contohnya juga gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi ilmu hal yang netral tergantung metode pemanfaatan, ya, metode kajiannya, ya, yang menentukan apakah dia kemudian bisa bisa terpakai secara baik atau tidak, ya. Misalnya kalau kita sekarang mungkin yang paling sedang diupayakan oleh di negara-negara seluruh dunia, pemanfaatan teknologi nuklir. Teknologi nuklir itu sendiri kan kalau dikuasai untuk kebaikan, metodenya bagus, kan? Nah, kalau kemudian diarahkan untuk misalnya sekarang perang biologi nih, pernah dengar nggak? Dengan sebarkan, tidak saja mungkin kalau contoh tadi di nuklir, ya, sekarang dengan orang mencoba membuat kuman, ya, di biologi, ya, perang biologi, kemudian menyebarkan, baik itu dengan, mungkin sekarang bisa dengan drone, ya, menyebarkan supaya suatu wilayah terpapar suatu kuman tertentu, ya. Itu bisa terjadi, ya, dengan tujuan supaya pihak lain bisa dilemahkan dari sisi itu, ya. Nah, juga kalau teknologi inilah teknologi alat perang, ya, itu bisa sebenarnya dikembangkan secanggih mungkin, tetapi tentu kalau itu dimanfaatkan menjadi tidak bagus. Pernah beberapa bulan lalu beredar, sebenarnya kalau mau hancurkan sebagian pulau tertentu, ya, bisa. Cuma kan masih tentu kalau sekarang, ya, bisa dengan kemampuan radar. Misalnya Indonesia tidak mampu, tapi negara lain kan bisa menjejak, ya. Nanti termonitor juga, ya. Itu misalnya dalam hal kemampuan menghancurkan wilayah, ya. Nah, sehingga hal-hal itu dalam kaitan penguasaan metodologi keilmuan perlu dilandasi dengan tidak saja penguasaan, ya, ontologinya, juga kemanfaatannya, dan itu semua kembali kepada penguasanya, maksudnya yang mengawal keilmuan itu, ya, kepada manusianya. Nah, sepanjang
penguasaan nuklir atau biotek tingkat tinggi ya, atau komunikasi termasuk ya, teknologi informasi yang bermanfaat, maka itu bagus ya. Tapi ketika kemudian untuk memberikan apa istilahnya kelemahan pihak lain, itu yang tidak diharapkan ya. Nah, itu jadi kembali kepada penguasanya. Secara metodologis ilmu itu sendiri netral, tapi tergantung pada penguasanya yang menentukan akan digunakan untuk apa metode yang dia miliki, apakah untuk kemanfaatan atau kejelekan. Seperti itu ya. Jadi paham. Ya. Banyak yang raise nih, siapa? Hanifah juga ya? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Ya. Apakah bisa apabila seseorang ataupun ada penelitian gitu, beberapa penelitian nih ilmuwan yang sama tetapi menghasilkan teori atau konsep yang enggak itu gitu. Ya. Jadi suatu riset atau beberapa riset metodenya sama, kemudian lokasinya mungkin berbeda enggak? Atau lokasinya sama tapi hasilnya berbeda. Nah, jadi menjadi bahan diskusi atau cermatan lebih lanjut. Jadi tidak masalah sebenarnya. Mungkin ada faktor lain di luar yang dia bisa kendalikan. Jadi misalnya apakah itu uji apakah eksperimen atau korelasi atau apa ya, atau survei misalnya kan, bisa saja metode yang sama, hasilnya sama, berbeda. Kira-kira pengaruh apa itu yang menyebabkan? Mungkin detail. Bisa juga alat ukurnya, instrumen kan, kalau kita kemudian lokasinya sama. Kenapa dengan penelitian orang B di lokasi metode sama berbeda? Nah, yang menyebabkan berbeda kira-kira apa? Paling tidak ya, bisa alat ukur itu jadi instrumen alat ukurnya, cara menggunakannya, ketelitian si waktu, kemungkinan objek atau subjek yang diteliti sudah berubah, bisa bertambah umur atau masanya kan tidak sama ya. Yang satu si A meneliti tahun lalu, yang kedua tahun depan atau bulan berbeda. Bisa jadi dia si yang diteliti orangnya, kalau itu sosial ya, sudah makan sesuatu yang menyebabkan performa berubah misalnya ini. Bisa terjadi kan? Atau sudah divaksinasi yang tadinya yang ada kemungkinan perubahan tidak subjeknya, bisa di cara pengukurannya atau analisis datanya, bisa banyak faktor ya. Itu ya Hanifah ya. Berikutnya siapa dia? Ya Pak, izin bertanya. Sebenarnya bagaimana sih proses dari ontologi itu dapat menunjukkan tentang suatu kebenaran suatu hal atau perkara, sehingga ontologi tersebut mampu membantu mengembangkan dan mengkritisi berbagai sistem pemikiran yang ada. Mungkin bisa diberikan contohnya gitu Pak. Masih ingat ya, kalau Dian, ontologi berkaitan dengan apa? Apa yang konten atau substansinya ya, misalnya berkaitan dengan komunikasi. Nah, lingkup kajian komunikasi misalnya apakah dia nanti meneliti apakah komunikasi massa ataukah komunikasi organisasi, apakah komunikasi kelompok atau komunikasi interpersonal atau intrapersonal. Nah, itu tentu memang harus dilandaskan juga temuan atau teori kajian-kajian referensi yang berkaitan dengan itu. Jangan misalnya mau meneliti komunikasi massa, yang dikaji komunikasi intrapersonal, itu sudah beda. Teori-teori lingkup, bahkan kalau sudah belajar Daskom Bang ya, atau Daskom, itu modelnya kan berbeda kan. Ada model-model berkaitan komunikasi transaksional, konvergen ya, berbeda. Nah, itu sudah berkaitan dengan konten atau lingkupnya ya. Cukup jelas ya? Jelas Pak, terima kasih. Ya. Saya lihat dari atas, Siti Nuraisa mau bertanya juga. Iya, izin bertanya.
misalnya Pak kategori ataupun Yang ilmu sosial gitu Pak. video Jadi tadi ya, YouTube iya, ya, video terus tadi. Saya izin bertanya, kenapa di negara yang saya tahu itu apa ya, sosialisasi dan naluri ataupun kepekaan dengan sesama masyarakatnya itu kalau misalnya kita bertanya ketika kita berjalan terus papasan bertanya itu kan kayak ada yang apa ya, ada yang nyaut gitu kan ya, kayak ya. Tapi kalau misalnya di negara itu katanya terkadang kalau misalnya kita sapa itu mereka kayak cuek aja gitu Pak. Nah yang saya tangkap dari video tadi bahwa naluri juga penting untuk ya mungkin memajukan suatu negara dibutuhkan tapi terbatas gitu. Tapi ya saya bingung aja Pak, hanya agar maju bisa kan ada yang yang maknya saling ilmu sosial dan mungkin sesama pedulinya itu lebih tinggi gitu Pak. Kita masih berkembang. reward giving ya. Jadi Indonesia itu termasuk orang-orang yang punya karakter sangat pemurah, betul nggak? Maka walaupun kadang-kadang terpeleset tuh ada mobilisasi ketika diberitahu ya, kenapa tinggi sebenarnya setelah itu karena berbasis pada ini aspek religi kepada pihak lain. Karena misalnya kalau di Islam atau saya kira agama lain juga menolong ya. Ada yang lihat acara Dr. Lee Dermawan? Dia punya ini layanan kapal, namanya kapalnya Bahenol ya, itu untuk layanan masyarakat kapal ya, dan bulan Juni kalau nggak salah tenggelam untuk kapalnya di sekitar NTB. Nah, tetapi dalam waktu sebulan dia dapat bukan santunan ya, yang mau ikut mengambil peran menolong supaya kapal itu ada lagi, itu dalam waktu sebulan dapat 40 miliar. Nah, jadi orang sangat peduli orang Indonesia itu sebenarnya. Ketika di satu sisi misalnya pemerintah dianggap tidak mampu, tapi ada orang-orang yang peduli ya dengan rasa sosialnya yang tinggi, itu mudah sekali dikondisikan asal dikelola dengan bagus. Ya. Itu contoh Dr. Lee Dermawan. Tadi malam ada di GND. Ada lagi di Kalimantan Utara, Kaltara ya, itu namanya dokter terbang. Nah, dokter terbang dalam rangka kan pemerintah memang ada keterbatasan terutama daerah-daerah tertinggal atau layanan, salah satunya karena komunikasi jaringan masih terbatas ya, koordinasi transportasi masih sulit. Itu ada istilah dokter terbang, memberikan layanan-layanan di daerah terpencil yang itu tentu melibatkan tenaga volunteer yang mau bekerja di area-area seperti itu ya. Jadi memang betul kalau hanya akal saja menjadi tidak, tetapi ada nurani, kepedulian untuk menolong, untuk perhatikan sesama ya. Nah, itu salah satu landasan yang perlu dikembangkan. Ya. Bapak, cukup jelas saya ya? ingin bertanya lagi untuk kan kepedulian manusia warga di Indonesia itu kan tinggi ya Pak. Tapi kenapa negara Indonesia itu masih belum terpuruk. maju? Iya, sedangkan negara-negara yang maju kan itu tingkat kepeduliannya berkurang. Siti saya belum pernah, saya baru di kelas ini ya. Itu ada satu video kenapa negara-negara yang sudah berusia panjang ya, seperti India, Mesir, dikategorikan terpuruk. Ternyata di inventarisir ada beberapa poin kaitan perilaku manusia yang tidak diterapkan. Kenapa Jepang, Singapura ya, Swiss ya. Lalu sekarang barangkali yang termasuk ini Finlandia, Selandia Baru ya. Kenapa mereka bisa dalam masyarakatnya termasuk dianggap lebih sejahtera? Antara lain karena kita secara masyarakat nasional Indonesia kurang mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai
kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, begitu. Itu ada videonya, tapi mungkin lain waktu saya share. Ya. Ada yang belajar gitu Pak sampai gila. Nah itu sebenarnya apakah belajar filsafat itu harus belajar apa? Ya betul, memang tidak apa namanya, bagusnya ada fasilitator atau pendamping. Khawatirnya itu tadi tergelincir, bahkan apa namanya berkepanjangan ya. Akhirnya disebutnya orang gila ya. Saya pernah antar ke, dulu ada yang sudah tahu di Bogor nih, rumah sakit Marzuki Mahdi. Dulu RSJ ya, rumah sakit jiwa. Pernah saya antar satu pasien dari sekitar sana, Gunung Putri. Saya antar terus udah ketemu dokter, ditanya dia, kamu namanya siapa? Ada mungkin belum lahir tuh. Itu dulu di Indonesia beredar ada namanya Porkas. Inilah judi ya, judi massal. Kemudian dia mungkin cari apa sesuatu. Ibu saya bola. Jadi sudah tidak bisa berpikir ini. Nah, beruntung dia memang kategori yang dimaklumi termasuk masyarakat miskin, sempat beberapa lama dirawat, masih gratis ya, tinggal pemulihan. Tapi memang itu menjadi salah satu karena kalau orang mempelajari sesuatu tanpa damping ya, apalagi hal baru dan khawatir terus tidak terkeling, itu berbahaya. Tuhan alam manusia itu kami dulu di kelas yang buat angkatan repot tuh. Jadi memang waktu itu akhirnya keyakinan ya yang murni dari wahyu kemudian dikonfirmasi, tidak melalui Tuhan alam manusia yang istilah tanda petik mungkin dianggap sekuler gitu. Nah, itu ya. Cukup jelas ya, Cynthia ya. Oke. Berikutnya Dimas, kayaknya ada yang mau disampaikan lagi. Itu kan dijelaskan bahwasannya manusia itu terbatas dan makanya kita harus menggunakan Quran untuk mengetahui ini sendiri. Yang ingin saya tanyakan Pak, kan dalam pencarian kita kan untuk ilmu alam, untuk matematika, itu kan kita menggunakan akal ya Pak. Tapi sedangkan dalam melakukan jadi suatu verifikasi proses seperti mengedepankan akal soal apapun ilmunya, metode secara prinsip sama, hanya nanti kemudian alat ukur atau metodologinya yang kemudian berbeda. Saya contoh sederhana ya, kalau teman-teman agronomi ya, ketika mengamati sesuatu fenomena empiriknya kan digunakan alat ukur ya, bisa meteran ya kan, bisa timbangan, bisa mungkin kalau sudah spesifik kepada konsentrasi segala macam, ada pH meter, ada yang pengukur itu di ini kimia ya, itu ada ya. Itu basis pada alat ukur. Kalau di manusia ada alat ukurnya nggak yang sosial? Dimas, mana Dimas? Ya ada. Prinsipnya sebenarnya sama,
Cuma kalau di pengukuran sosial harus dikalibrasi kembali kepada alat ukurnya atau kepada objek yang relevan akan diukur. Misalnya, maka sekarang kalau teman-teman biologi ada psikometri ya, belajar mengukur motivasi, dikuantifikasi. Kemudian ada termasuk kepedulian, ya, kepedulian, termasuk keyakinan beragama, kemudian toleransi itu bisa dikuantifikasi, tetapi tentu harus dikalibrasi. Ya, metode ataupun sesuai subjek dan lokasinya bisa berubah. Nah, ketika proses kalibrasi instrumen itu diuji coba, bahkan kalau pembakuan itu perlu berkali-kali ya, tidak cukup satu kali dan sampelnya sedikit harus banyak. Itu maka di ilmu sosial ada namanya pengembangan instrumen baku untuk hal-hal tertentu boleh dikembangkan. Ya. Nah, mengenai peran nurani sendiri memang bisa saja itu menjadi hal yang biasanya kita dalami melalui kualitatif kan, wawancara mendalam atau proses-proses kajian lebih lanjut kuantitatif. Nah, pola kuantitatif dalam ilmu sosial menyetarakan atau semacam menseragamkan atau menyamakan dengan ilmu di alam ya, tetapi sebenarnya ada bedanya. Ya. Ada konfirmasi kepada teori, kepada progres perkembangan ya. Kira-kira seperti itu ya, Dimas ya. Nah, di ilmu sosial punya peluang wawancara mendalam, observasi gitu, lebih kepada interaksi kepada orang yang diteliti. Kalau di ilmu alam kan tidak bisa itu, meneliti monyet, meneliti tanaman, sisi pada amatan peneliti saja ya. Oke, cukup ya, oke. Satu lagi nih terakhir, Audora Yosepi ya. Iya, Bapak. Ya. Sebenarnya saya kayaknya nggak bertanya sih, cuma agak bingung aja. Kan tadi di awal Bapak bertanya pada mahasiswa kan, kalau menurut kalian ilmu itu mutlak atau relatif? Kalau menurut saya sendiri relatif, karena tiap teori aja bisa hasilnya beda. Terus, tapi di slide pertama tuh kalau nggak salah, tadi saya ada ngelihat ilmu memberi kebenaran atau biasanya disebut kebenaran keilmuan, dan kebenaran keilmuan itu setiap waktunya beda gitu. Mungkin di generasi ini apa, terus di generasi kedepannya apa. Nah, jadi sebenarnya ilmu sama kebenaran itu kontradiktif gak sih Pak? Maksudnya kebenaran itu sebenarnya apa? Apakah dia mutlak, apakah dia relatif? Pendapat Bapak gimana tentang kebenaran? Kalau kebenaran yang sesuai keyakinan saya ya, yang kebenaran hakiki itu yang bersumber dari Yang Maha Kuasa melalui keyakinan ya. Tapi mengenai ilmu itu sebenarnya relatif dalam arti kemungkinan sesuai periode kajian-kajian berkembang itu akan berubah, belum tentu benar. Nanti artinya ada temuan-temuan yang lebih baru lagi, seperti Einstein sendiri, betul nggak? Pernah baca ya? Nah, pada era dia ketika meneliti sesuai kepakaran waktu yang dimiliki waktu itu sudah dianggap benar. Begitu ada teknologi alat ukur yang lebih canggih, lalu alam semesta ditemukan lebih luas dan berkembang ya, itu ternyata teori-teori beliau ada juga yang teranulir, diperbaiki dengan temuan berikutnya. Nah, relativitas ilmu ada di situ sebenarnya. Seperti pernah mendengar teori ini nggak, praktek bedah manusia. Nah, itu ada perkembangannya tuh di YouTube juga ada, silakan. Itu bagaimana mereka para dokter yang ahli bedah ternyata mendapatkan inspirasi dengan temuan-temuan yang belajar sesama ahli bedah. Dan itu kalau periode sekarang dengan adanya informasi telekomunikasi yang global itu dimungkinkan untuk segera dan tepat untuk pembelajaran kepada sesama. Jadi relativitas di situ adalah keilmuan yang ditemukan oleh para peneliti karena kemungkinan berikutnya ada temuan-temuan lebih baru karena kemampuan yang lebih bagus gitu. Adora, ya. Cukup jelas ya? Ya Pak. Atau masih bingung? Sebenarnya udah jelas berarti kebenaran itu yang mutlak hanya ditujukan untuk aspek spiritualitas berarti ya Pak. Kalau ilmu semuanya relatif. Iya. Contoh lain teman-teman ahli tanaman atau ahli sel, ketika belum ditemukan
teori sel lebih apa namanya, itu sekitar tahun 60-70 itu sudah paling diagung-agungkan. Sekarang referensi di tahun itu sudah nggak boleh dipakai tuh, bisa menyesatkan untuk sel tanaman atau apa namanya hewan ya. Bahkan seperti hewan ternak itu kita ada beberapa yang belum mampu ya untuk uji. Saya 9 tahun lalu itu teman-teman Papet bagaimana supaya mengecek apa peluang anakan ayam yang lebih bagus ya, memprediksi itu dari analisis DNA-nya. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah bisa ya. Jadi semacam bagaimana diarahkan supaya kan kalau kayak di PP kemarin ada papaya kalina ya, itu untuk tanaman, tapi untuk ternak juga mendapatkan generasi ternak ayam kampung yang sesuai harapan. Itu kan perlu uji, termasuk ini secara genetiknya harus ada. Nah, untuk mendapatkan gen-gen yang bisa dipolakan lebih bagus. Atau teman-teman peternakan saya kira diantaranya kalau yang genetika belajar ke sana. Mudah-mudahan bisa diakhiri untuk hari ini ya. Ya bagus, ini banyak pertanyaan, mudah-mudahan memperkaya untuk apa namanya pendalaman topik ini. Nanti kita sambung insyaallah pekan depan tentang proses kegiatan ilmiah sesi kedua bahasan 4 dan terima kasih. Jangan lupa presensi bagi yang belum. Saya udah bilang ke sekretariat tentang enroll, nanti akan dicek katanya nih ya. Mudah-mudahan bisa lebih lancar. Nah, itu ada pesan untuk yang mau cek atau enroll harus di course IPB ACID ya, bukan di LMS. Untuk yang KPMK kan ada course.ipb.id ya. Ya silakan. Kita akhiri, sampai ketemu insyaallah Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mari.